Apakah pagi hari Anda terasa berbeda sekarang? Apakah Anda menatap pasangan Anda dan merasakan ada sesuatu yang hilang? Sesuatu yang tidak lagi sama seperti 10 atau 20 tahun yang lalu? Sebuah kekhawatiran yang mungkin tidak pernah Anda ucapkan, tapi selalu terasa di dalam hati. Anda tidak sendirian. Jutaan pria di atas usia 50 tahun di seluruh dunia merasakan hal yang sama persis seperti Anda saat ini. Perkenalkan, saya Dr. Siska, seorang spesialis urologi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun menangani berbagai masalah vitalitas pria. Selama karir saya telah bertemu dengan ribuan pria, sama seperti Anda, yang datang dengan kegelisahan yang sama. Mereka merasa kejantanan mereka meredup seiring bertambahnya usia. Mereka khawatir tidak bisa lagi memuaskan pasangannya. Mereka takut keharmonisan rumah tangga mereka terganggu. Ini adalah ketakutan yang sangat nyata dan sangat valid. Tapi, bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa usia hanyalah angka? Bagaimana jika saya katakan bahwa ada cara-cara alami, sederhana, dan bisa Anda lakukan sendiri di rumah untuk membantu mengembalikan kekuatan dan kepercayaan diri Anda di ranjang? Bukan dengan obat-obatan kimia yang keras, bukan dengan prosedur yang mahal, tetapi dengan sesuatu yang mungkin sudah ada di dapur Anda. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Coba luangkan waktu sejenak dan tulis di kolom komentar. Berapa usia Anda sekarang? Dan jika Anda berani, coba sebutkan satu keluhan utama yang Anda rasakan terkait vitalitas. Usia 58, stamina cepat habis. Atau usia 62, sulit mempertahankan ereksi. Interaksi ini penting, karena dengan begitu kita bisa saling mendukung dan melihat bahwa kita semua menghadapi perjuangan yang sama. Hari ini, saya tidak akan membahas teori yang rumit. Saya akan memberikan 3 resep minuman alami yang berbeda dari yang mungkin pernah Anda dengar, yang terbukti secara ilmiah dapat membantu mengatasi peradangan, melancarkan peredaran darah, dan pada akhirnya membantu Anda mendapatkan ereksi yang lebih kuat dan tahan lama. Tetaplah bersama saya, karena minuman ketiga adalah sesuatu yang mungkin Anda nikmati setiap hari tanpa menyadari kekuatannya. Sebelum kita membahas minumannya, mari kita pahami dulu musuh kita. Apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh kita saat usia bertambah? Mengapa sang junior tidak lagi segagah dulu? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu aliran darah. Bayangkan pembuluh darah Anda seperti selang air. Ketika Anda masih muda, selang itu baru, lentur, bersih, dan lebar. Air bisa mengalir dengan deras tanpa hambatan. Ereksi terjadi ketika otak mengirim sinyal dan darah dalam jumlah besar mengalir deras mengisi rongga-rongga di dalam penis, membuatnya menjadi keras dan tegang. Sederhana, bukan? Namun, seiring bertambahnya usia, selang air kita mulai mengalami masalah. Dindingnya menjadi lebih kaku, mungkin ada sedikit kerak atau plak yang menumpuk di dalamnya akibat kolesterol. Jantung kita, sang pompa air, mungkin juga sudah tidak sekuat dulu. Akibatnya, aliran air atau dalam hal ini aliran darah menjadi lebih lemah dan lambat. Darah yang masuk ke penis tidak cukup banyak dan tidak cukup cepat untuk menciptakan ereksi yang kokoh. Ada satu molekul ajaib di dalam tubuh kita yang perannya sangat penting di sini. Namanya adalah oksida nitrat. Anggap saja oksida nitrat ini adalah petugas yang menyuruh dinding pembuluh darah untuk santai dan melebar. Ayo, rileks, beri jalan agar darah bisa lewat. Begitu pesannya. Ketika oksida nitrat ini banyak, pembuluh darah kita menjadi lebar dan darah mengalir lancar jaya. Masalahnya, produksi oksida nitrat alami dalam tubuh kita menurun drastis seiring bertambahnya usia. Inilah salah satu biang keladi utamanya. Selain itu, ada musuh lain yang tak terlihat, peradangan kronis tingkat rendah. Selama bertahun-tahun gaya hidup yang kurang sehat bisa menyebabkan peradangan di seluruh tubuh kita, termasuk di lapisan halus pembuluh darah kita. Peradangan ini seperti karat yang perlahan-lahan merusak selang air kita dari dalam, membuatnya menjadi kaku dan tidak responsif. Jadi sekarang Anda paham, masalahnya ada pada aliran darah, oksida nitrat, dan kesehatan dinding pembuluh darah itu sendiri. Dan kabar baiknya, kita bisa membantu tubuh kita dari berbagai sisi. Kita bisa memberikan bahan baku untuk oksida nitrat, sekaligus meredakan karat peradangan yang merusak. Caranya, dimulai dari apa yang kita minum setiap hari. Mari kita mulai dengan minuman pertama. Jika Anda kurang suka dengan rasa buah bit yang bersahaja,
Minuman hijau ini adalah alternatif yang sama kuatnya, bahkan mungkin lebih kaya nutrisi secara keseluruhan. Minuman pertama adalah jus hijau pembangkit tenaga, bayam dan seledri. Jangan meremehkan kekuatan sayuran berdaun hijau gelap. Bayam khususnya adalah salah satu sumber nitrat alami terkaya di dunia tumbuhan, sama seperti buah bit. Seperti yang sudah kita bahas, nitrat ini adalah bahan baku utama bagi tubuh untuk memproduksi oksida nitrat, si molekul pelebar pembuluh darah. Jadi, cara kerjanya persis sama. Anda meminum jus ini, tubuh mengubah nitrat menjadi oksida nitrat, pembuluh darah menjadi lebih rileks dan lebar, dan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital Anda, menjadi jauh lebih lancar. Tapi, bayam punya kelebihan lain. Bayam juga kaya akan magnesium, mineral yang sering kali kurang dalam diet modern. Magnesium membantu menenangkan sistem saraf dan juga berperan dalam kesehatan pembuluh darah. Selain itu, bayam mengandung folat atau vitamin B9 yang juga terlibat dalam siklus produksi oksida nitrat. Kita akan kombinasikan bayam dengan seledri. Batang seledri tidak hanya memberikan rasa segar, tapi juga mengandung senyawa bernama phthalates yang telah diteliti dapat membantu mengendurkan jaringan otot di dinding arteri, yang semakin meningkatkan aliran darah. Jadi, ini adalah kombinasi sinergis yang luar biasa. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, ambil 2 genggam besar daun bayam segar yang sudah dicuci bersih. Kedua, 2 batang seledri besar, cuci bersih. Ketiga, setengah buah apel hijau atau pir, untuk memberikan rasa manis alami dan serat. Keempat, perasan setengah buah lemon, untuk menambah vitamin C dan kesegaran. Kelima, setengah gelas air matang. Blender semua bahan hingga halus. Jus ini paling baik diminum segera setelah dibuat untuk mendapatkan kandungan nutrisi yang maksimal. Minumlah di pagi hari untuk memulai hari Anda dengan sirkulasi yang lancar. Ini seperti memberikan pelumas super untuk seluruh sistem peredaran darah Anda. Peringatan kecil, bayam kaya akan vitamin K dan oksalat. Jika Anda sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau memiliki riwayat batu ginjal, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter Anda sebelum mengkonsumsi jus bayam dalam jumlah banyak secara rutin. Selanjutnya, minuman kedua. Jika minuman pertama berfokus pada penyediaan bahan baku, minuman kedua ini berperan sebagai tim pemeliharaan atau pasukan anti karat untuk pembuluh darah Anda. Minuman ini berasal dari tradisi jamu nenek moyang kita yang kini telah diakui oleh sains modern. Minuman kedua adalah jamu emas anti radang, kunyit, dan jahe. Seperti yang saya sebutkan tadi, peradangan kronis adalah musuh senyap bagi kesehatan pembuluh darah. Ia merusak lapisan dalam arteri, disebut endotelium, tempat di mana oksida nitrat diproduksi. Jika lapisan ini rusak, produksi oksida nitrat akan terganggu. Tidak peduli sebanyak apapun bahan baku yang Anda berikan. Disinilah kunyit dan jahe berperan sebagai pahlawan. Kunyit mengandung senyawa aktif super kuat bernama kurkumin. Kurkumin adalah salah satu zat antiinflamasi alami terkuat di dunia. Ia bekerja dengan cara memblokir molekul-molekul yang memicu peradangan di dalam tubuh. Dengan rutin mengkonsumsi kunyit, Anda membantu meredakan kebakaran kecil di dalam pembuluh darah Anda, melindunginya dari kerusakan lebih lanjut, dan memungkinkannya untuk berfungsi dengan normal kembali. Jahe, pasangannya, mengandung gingerol, senyawa yang tidak hanya memiliki sifat antiinflamasi, tetapi juga dikenal dapat meningkatkan sirkulasi dan menghangatkan tubuh. Jahe membantu mendorong aliran darah yang lebih sehat ke seluruh penjuru tubuh. Kombinasi keduanya adalah resep ampuh untuk merawat selang air Anda dari dalam, memastikan selang itu tetap bersih, lentur, dan bebas dari karat peradangan. Cara membuatnya sangat menenangkan. Pertama, ambil 1 ruas kunyit seukuran ibu jari dan 1 ruas jahe seukuran ibu jari. Kupas dan iris tipis atau memarkan. Kedua, rebus dengan segelas besar air, sekitar 300 ml selama 10-15 menit dengan api kecil. Jangan sampai mendidih terlalu keras. Ketiga, saring airnya ke dalam cangkir. Keempat, tambahkan sejumput kecil lada hitam. Ini sangat penting. Lada hitam mengandung piperin
yang dapat meningkatkan penerapan kurkumin oleh tubuh hingga 2000%. Kelima, tambahkan perasan lemon dan 1 sendok teh madu murni, jika suka, saat airnya sudah hangat, bukan panas. Nikmati minuman hangat ini di sore atau malam hari. Rasanya menenangkan, menghangatkan tubuh, dan secara aktif bekerja memperbaiki kerusakan mikroskopis di dalam sistem peredaran darah Anda saat Anda tidur. Peringatan: kunyit dan jahe memiliki efek pengencer darah ringan. Jika Anda sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau akan menjalani operasi, konsultasikan dengan dokter Anda. Sekarang, kita sampai pada minuman ketiga. Minuman ini mungkin yang paling mengejutkan, karena ini adalah sesuatu yang dianggap banyak orang sebagai kesenangan berdosa. Padahal, jika dikonsumsi dengan benar, ini adalah obat yang sangat manjur untuk jantung dan vitalitas. Minuman ketiga adalah coklat hitam cair penjaga pembuluh darah. Ya, Anda tidak salah baca, coklat, tapi bukan sembarang coklat. Kita berbicara tentang kakao murni, bahan dasar coklat yang tidak dicampur dengan gula dan susu berlebih. Kakao murni adalah salah satu sumber antioksidan terkaya di planet ini, khususnya jenis antioksidan bernama flavanol. Bagaimana flavanol ini bekerja? Flavanol dari kakao telah terbukti secara klinis dapat secara langsung merangsang lapisan endotelium atau lapisan dalam pembuluh darah untuk memproduksi lebih banyak oksida nitrat. Jadi, jika jus bayang memberikan bahan bakunya, maka kakao ini seperti seorang mandor yang menyemangati para pekerja atau sel endotelium untuk, ayo, kerja lebih giat, produksi oksida nitrat lebih banyak lagi. Banyak sekali penelitian yang mendukung hal ini. Sebuah meta-analisis yang diterbitkan di Journal of the American Heart Association menyimpulkan bahwa konsumsi produk kakao kaya flavanol secara teratur dapat meningkatkan fungsi pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah secara signifikan. Ingat, apapun yang baik untuk kesehatan jantung dan tekanan darah Anda, sudah pasti sangat baik untuk fungsi ereksi Anda. Minuman coklat hangat ini bukan hanya memanjakan lidah, tetapi juga secara aktif meningkatkan kemampuan alami tubuh Anda untuk melebarkan pembuluh darahnya sendiri. Resepnya sangat sederhana dan mewah. Pertama, ambil 1-2 sendok makan bubuk kakao murni atau unsweetened cacao powder, pastikan Anda memilih yang berkualitas baik, bukan minuman coklat instan yang penuh gula. Kedua, larutkan dengan sedikit air panas hingga menjadi pasta. Ketiga, tambahkan sisa air panas, total sekitar 1 cangkir, sambil terus diaduk hingga rata. Keempat, jika Anda tidak tahan dengan rasa pahitnya, tambahkan sedikit pemanis alami seperti stevia atau sejumput kecil kayu manis bubuk yang juga baik untuk gula darah. Kelima, hindari gula pasir. Gula adalah musuh utama kesehatan pembuluh darah dan akan meniadakan semua manfaat dari kakao ini. Nikmati minuman ini sebagai pengganti kopi di pagi hari atau sebagai minuman relaksasi di malam hari. Minuman ini tidak hanya akan memperbaiki sirkulasi Anda, tetapi juga dapat meningkatkan mood karena kakao merangsang pelepasan endorfin. Peringatan: kakao murni mengandung sedikit kafein, jadi jika Anda sangat sensitif terhadap kafein, mungkin lebih baik meminumnya di pagi atau siang hari. Jadi, mari kita rangkum 3 pahlawan baru kita. 1. Jus hijau, bayam, dan seledri, pemasok bahan baku nitrat untuk produksi oksida nitrat. 2. Jamu emas, kunyit, dan jahe, tim pemeliharaan yang melawan peradangan dan membersihkan karat di pembuluh darah. Ketiga, coklat hitam cair, sang stimulator yang mendorong pembuluh darah untuk memproduksi oksida nitratnya sendiri. Ketiganya menyerang masalah dari sudut yang berbeda, namun saling melengkapi, menyediakan bahan baku, merawat infrastruktur, dan menstimulasi produksi. Namun bapak-bapak sekalian, saya harus jujur sekali lagi. Minuman-minuman ini bukanlah pil ajaib. Anda tidak bisa setiap hari makan gorengan, merokok sebungkus, tidak pernah bergerak dari sofa, lalu berharap secangkir coklat panas akan menyelesaikan semua masalah. Itu tidak akan terjadi. Anggaplah ketiga minuman ini sebagai booster atau akselerator untuk gaya hidup sehat Anda. Mereka akan bekerja 10 kali lipat lebih efektif jika Anda juga melakukan bagian Anda. Apa itu? Pertama, perhatikan apa yang masuk ke piring Anda. Kurangi makanan olahan, gula berlebih, dan lemak jenuh. Perbanyak sayuran, buah-buahan, ikan, dan biji-bijian. Makanan sehat adalah fondasi dari pembuluh darah yang sehat. Kedua, bergeraklah.
Anda tidak perlu menjadi atlet maraton. Cukup berjalan kaki cepat 30 menit setiap hari sudah bisa membuat perbedaan besar bagi sirkulasi darah Anda. Olahraga membantu jantung memompa lebih efisien dan menjaga pembuluh darah tetap fleksibel. Ketiga, kelola stres Anda. Stres adalah pembunuh senyap bagi libido dan ereksi. Carilah cara untuk rileks, entah itu melalui hobi, meditasi, berdoa, atau sekedar mengobrol santai dengan pasangan Anda. Komunikasi yang terbuka tentang masalah ini dengan pasangan juga bisa sangat mengurangi beban pikiran Anda. Dan yang terakhir, jika masalah Anda terus berlanjut atau terasa parah, jangan pernah malu atau ragu untuk menemui dokter. Disfungsi ereksi seringkali merupakan gejala awal dari penyakit lain yang lebih serius, seperti penyakit jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi. Menganggapnya sebagai alarm dari tubuh Anda dan memeriksakannya ke dokter adalah langkah paling bijak yang bisa Anda ambil untuk kesehatan Anda secara keseluruhan. Saya tahu, membicarakan hal ini tidak mudah. Tapi ingatlah, menjadi pria sejati bukan berarti tidak pernah punya masalah. Menjadi pria sejati adalah berani menghadapi masalah itu, mencari solusi, dan berjuang untuk kesehatan serta kebahagiaan diri sendiri dan orang yang Anda cintai. Memasuki usia 50 tahun ke atas bukanlah akhir dari kehidupan seksual Anda. Anda hanya perlu memberikan sedikit bantuan pada tubuh Anda, dan alam telah menyediakan bantuan itu dalam bentuk minuman-minuman sederhana yang kita bahas hari ini. Jadi, mulailah dari sekarang. Pilihlah salah satu yang paling Anda sukai. Jadikan ini sebagai komitmen kecil untuk diri Anda sendiri. Sebuah langkah kecil setiap hari yang akan membawa perubahan besar bagi kepercayaan diri, kesehatan, dan keharmonisan rumah tangga Anda. Saya ingin mendengar perjalanan Anda. Coba resep ini selama beberapa minggu, lalu kembalilah ke video ini dan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Apakah Anda merasakan perbedaan? Mari kita ciptakan komunitas di mana kita bisa saling berbagi dan mendukung tanpa rasa hakim. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak informasi ini. Kesehatan vitalitas Anda ada di tangan Anda sendiri. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini jika Anda merasa mendapatkan manfaat dan subscribe ke channel Podcast Dokter Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Saya Dr. Siska, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat.